dia bisa kepada hari ini kita tutup tinggal kalau nanti ada masukan dari bapak ibu semuanya dan kedepannya implementasi ini perlu kita masuk dalam sebenarnya semua dari masing-masing bapak ibu dari pasar ini yang karena kita akan melaksanakan yang ini mau akan melakukan dari semua semua dari bisa barangkali ya. Ya. Terima kasih dari yang lain Pak. Kalau dari Pak Juli mungkin Juli. Apa perlu ada dari Pak Juli barangkali untuk mendongkrak kegiatan kelima itu Pak Juli. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita mengangkat yang fase A ini, fase A kelas 2, ini kayak itu berkelanjutan Bapak Ibu, meskipun tema yang kita akan untuk kelas rendah karena isu-isu sekolah kita kan masih banyak sampah-sampah plastik, kemudian juga sesuai dengan program sekolah kita yang sumpah peluang itu, gimana kalau kita akan menjadi suatu proyek P5 Bapak Ibu? Iya, kami mendapatkan dari kelas 4. Karena sampah itu merupakan masalah klasik, terutama tentang lingkungan. Itu besar dampak sampah bagi lingkungan, terutama penanaman terhadap konsep peserta didik bahwasanya sampah itu merupakan sampah yang tidak bisa diurai, soalnya membutuhkan ratusan tahun untuk diurai. Sehingga konsep kita kedepannya mungkin untuk mengurangi dampak penggunaan sampah terutama plastik yang membawa botol atau tabungan minuman sendiri, itu dapat mengurangi sampah. Juga kalau sudah sampah sudah di sekolah bisa digunakan untuk media pembelajaran, contohnya botol plastik dibuat kincir angin, terus kaleng-kaleng bekas dan juga botol minuman digunakan kembali Pak, jadi dimanfaatkan kembali untuk media pembelajaran di kelas. Mungkin bisa untuk mengurangi dampak penggunaan sampah yang ada di masjid. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Bambang, sangat bermanfaat sekali. Mungkin ini nanti sekolah kita mengangkat ini ya Bapak Ibu, sepakat ya? Sepakat. Ya, fase A fase B mungkin ya Bu. Ya, bisa berkelanjutan. Oke, kita ada masukan Pak. Masukan untuk fase C, karena fase C ini masuk kelas 5 dan kelas 6, kemungkinan tema yang kami angkat yang diangkat kebinekaan tunggal. Karena di kelas 5 kelas 6 ini memiliki bineka dari mungkin keluarganya, kemudian ya beragam Datangnya, tradisinya, suku budayanya ya. Bagaimana Bapak Ibu apakah fase C untuk kelas 5 dan 6 kita mengangkat tema Ya, setuju. Oke. Berarti nanti koordinatornya biar Bu Irma untuk pendidikan tunggal kita kelas 5 dan 6. Untuk fase A dan B tadi, kelas 1 Bu Yuli, ada apa? Cukup Bapak Ibu? Terima kasih. Mudah-mudahan proyek-proyek yang nanti kita kerjakan di lembaga kita dalam rangka implementasi pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil tema pendidikan tunggal ika. Pada proyek ini kita mengambil tema merayakan keragaman. Karena melihat anak-anak di sini itu ragam sekali ya, ada yang macam-macam, ada yang profesinya ibu bapaknya juga macam-macam, anaknya juga macam-macam. Jadi saya sama Bu Irma tadi kita ngambil keragaman pendidikan tunggal ika merayakan keragaman. Jadi di proyek ini tidak hanya melulu kita menghasilkan produk gitu, tidak. Jadi setiap pertemuan itu nanti kita bisa anak itu paham membedakan keragaman seperti contoh ya, ngambil di alur proyek pada hambatan perdamaian dalam prasangka. Itu anak-anak itu membawa balon. Jadi apa yang dipikirkan anak ketika mendengar kata-kata polisi? Jadi ada yang bilang tilang. Jadi itu prasangka buruk. Jadi apakah setiap polisi itu suka menilang? Kan enggak, berarti nanti kita bisa di dalam kelas dijublos itu ya balonnya itu seperti itu bisa. Jadi nanti ada tahapannya 1 sampai 16. Di tahap refleksi itu nanti akhir dari 1 sampai 15 itu 1 sampai 15 itu anak-anak bisa di dalam kelas, di luar kelas. Di refleksi itu dari hasil semuanya itu ada proyeknya nanti terakhir. Jadi enggak harus progres setiap pertemuan kayak punya saya ini 1 baru prasangka 2 jam. Anak-anak tidak proyek tapi di kelas itu diberi pemahaman tentang prasangka, terus nanti suku-suku dan zozo itu seperti apa. Nanti semuanya bisa kita pelajari di modul yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi kita pelajari bersama. Setiap modul itu nanti ada dimensinya berbeda-beda. Kita bisa mengambil 6 dimensi, bisa
penanganan kritis, reaktif, kebinekaan global, mandiri. Nah itu tergantung nanti kita bagaimana menilai itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya Ya. mohon izin untuk bertanya. Oke. Sama yang seperti disampaikan oleh Bu Andi Suryani tadi, untuk IKN ini kan kita masih baru. Oke. Jadi mohon diberikan petunjuk kepada kami, utamanya kami di kelas 5 mengangkat tema kebinekaan. Untuk P5 kebinekaan itu ada berapa judul, kemudian per judul itu kira-kira ada berapa tahapan. Mohon Bu Nurul menjelaskan. Sesuai modul ya, terima kasih Bapak pertanyaan bagus. Sesuai tema Bhinneka Tunggal Ika, kita mengambil merayakan keragaman itu ada 3 subjudul. Pertama, hambatan perdamaian. Yang kedua, menghargai keragaman, membangun perdamaian. Jadi 3 itu harus nanti selesai dalam waktu 1 semester. Per hambatan perdamaian tadi, per subjudul tadi, tadi ada 4 Pak. Contoh hambatan perdamaian ada batu prasangka, suku Jojo dan Juju, gambar sepotong, museum prasangka. Jadi setiap sub itu nanti 2 jam. Di sini 2 jam waktunya. Per sub itu nanti anak-anak kata yang harus dituntut itu contoh pada balon prasangka, anak harus memahami prasangka. Oh apa sih prasangka itu? Kayak suku Jojo dan Juju, menghindari sikap menghakimi. Jadi pada proyek itu anak-anak tidak boleh, kita harus membantu anak-anak untuk menghindari sikap menghakimi. Kayak gambar sepotong. Jadi anak-anak harus memahami informasi lebih utuh. Jadi anak-anak tidak boleh dari gambar sepotong itu dia menyimpulkan. Jadi dia paham. Jadi proyek itu tidak mesti kalau tadi punya tulisan kan memang jelas sampah. Jadi kayak Bhinneka Tunggal Ika nggak mesti harus setiap sub itu harus ada proyek, tidak Pak. Jadi lebih ke arah juga. Itu nanti fase akhir. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada? Oke. Cukup sekian ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kita masih perlu belajar kalau nanti ada kesulitan kita belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar atau lebih bisa, kita semuanya belajar bersama. Bedanya adalah kita pokoknya kita itu harus jadi satu. Oke. Mungkin bisa ditutup. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik apa baik? Baik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Waktunya semangat kayak gitu. Makanya harus tetap semangat ya. Oke. Hari ini Bu Nurul akan melakukan proyek P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi anak-anak sudah tahu apa itu P5 ya. Sekarang temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi meskipun kita berbeda-beda suku, kita tetap satu jua, yaitu warga negara Indonesia. Oke. Hari ini kita akan melakukan proyek. Anak-anak siap ya? Siap. Oke, saya minta 3 perwakilan dong ke depan tanpa saya tunjuk. Ayo, siapa yang mau? Silakan. Ada Sita, monggo. Ada lagi Nuri, ada lagi kurang 1, 3, saya minta 3. Esti, oke, menang Siti ya. Oke, jadi namanya Deswita, Hesti, sama Nuril. Kita akan namanya main balon prasangka. Tapi kalau bunyinya musik itu selesai, kamu harus sudah selesai menulis. Oke? Nanti akan saya kasih sepeda 1, 2, 3. Coba diputar dulu musiknya. Biar jadi kamu sambil nulis lagi. Oke, stop. Jadi kalau saya sudah bilang stop, kamu harus stop menulis ya. Nah, saya kasih hadiah. Ada tahu ini namanya apa? Balon. Balon itu di berapa warna? Namanya. Balonku ada 5. Di sini ada 3 ya. Ini warna apa? Ini warna apa? Ini warna kuning. Oke, sekarang kamu menuliskan ya apa yang di benak kamu. Kalau menurut sebelum saya nulis play, musiknya play nggak boleh nulis ya. Apa yang kamu ketahui atau yang ada di benak kamu
Ada. Contoh siapa? Ada nggak orang Cina yang nggak sipit? Ada ya kan? Keturunan campur itu kan ada. Agnes Monica ada Tionghoa Cinanya sipit nggak? Ada. Berarti jawabannya kurang menurut kita. Jadi orang Cina itu tidak melulu dengan kata sipit. Ayo kita cumbles. Berarti tidak semua orang Cina itu sipit. Ya, mungkin ada tapi nggak semua ya. Orang Indonesia ada kok sipit. Ya, ada kan? Apa yang kamu ketahui jawabannya Hesti tentang orang Cina? Baik. Apakah orang Cina semua baik? Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau dijawab tidak, iya ada memang. Karena yang sering masuk berita kan kadang ada orang Cina yang nggak baik, ya. Jadi nggak semua orang itu ya baik. Tapi kalau bisa kita menjadi orang yang baik. Berarti kalau jawabannya orang Cina baik juga kurang betul ya. 1, 2, 3. Yang terakhir punya kita. Kulit putih. Apa orang Cina semua kulit putih? Benar. Jadi jawabannya betul masih sekarang punya kita berarti tidak dicumbles. Oke. Ada yang mau nyoba lagi? Ayo 3 orang lagi boleh duduk silakan. Ayo orang 3 orang lagi. Ayo siapa yang maju? Menulis lama lagu itu berbunyi. Kalau lagunya selesai, stop, oke? Siap-siap bagian musik, ya? Siap bagian musik. Amel ya. Apa yang ada di benak kamu jika mendengar kata polisi? Untung saya nggak ngomong yang sama tadi. Oke, apa yang tadi ada di benak kamu ketika baru ngomong polisi? Saat menilang orang yang tidak memakai helm. Apakah semua polisi menilang helm saat tidak memakai helm? Tidak. Contohnya ada polisi yang tidak menilang pakai helm? Tidak. Ada nggak? Ada ya. Berarti tidak semua polisi itu suka menilang orang tidak pakai helm. Tapi ada. Kalau sudah aturan. Tapi tidak semua, ya. Jadi nggak boleh berprasangka buruk. Setiap ada polisi akan ditilang. Bukan. Contoh ya. Puasa-puasa. Saya sering lihat di video-video Instagram, TikTok. Polisinya mau ngasih takjil, dia nggak pakai helm. Kabur. Padahal ceritanya mau ngasih takjil. Itu namanya prasangka buruk. Berarti tidak semua polisi itu menilang orang yang tidak pakai helm. Musik, biar semangat. Berarti stop. Kamu apa? Apakah semua polisi suka menilang? Apakah semua polisi suka menilang? Tidak. Ya. Apakah setiap ada polisi kamu pakai jalur misalkan ini di jalan
ada rambu-rambu yang memang ada polisi jalan, ya kan? Ada polisi yang ada di kantor. Jadi tidak semua polisi itu suka menilang, itu ada bagian-bagian sendiri ya. Jadi kita harus berprasangka baik. Berarti jawabannya kurang benar. Ya, apalagi menilang sama, berarti tidak semua polisi suka menilang. Oke. Sekarang boleh duduk anak-anak. Boleh duduk. Contoh berprasangka yang baik. Jadi kamu itu tidak boleh berprasangka yang buruk, ya. Tidak semua polisi itu suka menilang. Jadi contoh, apa yang ini saya sebagai apa di depan ini? Guru. Coba kalau kamu menyebut Bu Nurul, saya menyebut teman lain menyebut Bu Nurul, kira-kira apa yang terlintas sama benak kalian? Ayo siapa yang bisa menyebutkan? Gak apa-apa semuanya. Bu Nurul. Baik. Guru kelas 6 bisa. Lagi. Makasih. Makasih. Apa lagi? Sama aja. Makasih. Yang pasti suka masuk kelas. Iya kan? Saya selalu masuk kelas setiap hari. Gak pernah nggak masuk kelas kalau nggak ada tugas dikirim sama kepala sekolah ya. Sekarang saya memiliki tugas sama kalian semua. Boleh nanti gantian. Jadi per kelompok per ini namanya per baris ini. Jadi misalkan kelompok depan Hesti, Gusti, Jini, Bunga. Silakan wawancara teman-temannya. Apa yang kamu ketahui? Apa yang ada di benak kamu? Ketika saya bilang di depan ya, ketika saya bilang kayak tadi saya polisi, ya ini gitu wawancara, oke? Bisa? Di depan gantian nanti di depan siapa? Ayo. Musiknya sambil diputar. Kelompoknya Hesti dulu, monggo. Siapa yang di depan? Ayo. Depan dulu. Nggak usah. Kalau wawancara begini. Coba wawancaranya gini. Wawancara. Apa yang kamu ketahui? Apa yang di benak kamu ketika bilang guru? Nah, wawancara ini, begini Bu. Nah, bisa kan ya? Bisa ya? Nanti saya akan mendampingi kalian semua. Oke, ayo lanjut dari kelompok sini dulu. Silakan wawancara teman-temannya. Oke, kelompok ini siapa? Apa yang kamu ketahui soal saya? Oke, stop dulu. Jadi ada yang bilang orang kaya itu ada yang bilang baik hati, sombong. Apakah semua orang kaya itu baik hati? Tidak. Ya, tapi apakah kamu menemui orang kaya yang sombong? Tidak. Jadi kamu harus berprasangka buruk. Jadi orang kaya itu orang yang banyak uang. Seperti itu. Orang yang pintar bekerja, orang yang rajin bekerja, begitu ya. Oke, bisa ya? Jadi itu namanya berprasangka baik. Jadi kita jangan punya prasangka buruk. Jadi kalau bisa kita harus bersangka baik supaya kita hidup itu di jalan yang baik, awet muda seperti saya. Sekarang namanya Nuri, silakan bertanya. Musik yang putar ya. Kelompoknya sama ini. Siapa yang tanya? Ayo Nuri. Apa yang kamu tanyakan pada temannya? Ayo. Apa yang kamu tahu tentang polisi? Apa ini belum jawab? Apa tadi polisi? Siapa yang bilang?
yang tentunya. Apa Musik. yang kamu apa? Apa yang kamu tawarkan presiden? Presiden. Menuju Indonesia memimpin dengan baik. Ada yang 5 tahun menjabat. Cerdas. Kaya. Membantu rakyat. Pintar. Adil dan beradab. Apa adil dan beradab? Adil ya. Membantu rakyat. Baik. Ada lagi? Ayo. Baik. Dua. Presidennya akan disebut Jokowi. Membantu rakyat yang besar. Bantu. Ayo apa lagi? Presiden. Kepala negara. Mengayomi masyarakat. Hari ini kalian juga bisa belajar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang tadi kita pelajari? Hambatan ya. Jadi kita hambatan perdamaian. Apa hambatan perdamaian? Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk. Jadi tidak semua yang ada di kita. Ada di presiden. Kamu jawabannya bilang semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Ada yang bilang Jokowi, membantu rakyat, mengayomi. Oke, jadi proyek P5 kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita akan melanjutkan proyek selanjutnya di minggu kedua. Saya ucapkan salam sehat.